mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan, ya, karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Nah, permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan remaja itu menurut kami, ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan, bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Nah, ada nggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, dan lain sebagainya. Nah, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama. Yang kedua, apakah ada jaminan dengan dibawa ke barak militer ini, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? Kan nggak ada jaminan juga. Apalagi kurikulum untuk pendidikan di militer itu tidak diuji, tidak terbukti ampuh atau tidak. Nah, kurikulum maupun metode pendidikan yang baik untuk anak terkait dengan permasalahan siswa dan lain sebagainya itu sudah lengkap diatur oleh Kementerian Pendidikan. Guru juga tahu metode dan lain sebagainya. Jadi ketika dibawa ke barak militer, itu saya rasa ini sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi bukan memanusiakan manusia, tetapi memiliterkan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak ada satupun payung hukum yang membolehkan militer untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu nggak ada satupun pasalnya atau payung hukumnya. Nah, dilihat dari sini, kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai gubernur, karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Nah, untuk itulah kami mengadukan beliau ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, sobat semuanya, itu dia tadi, ya, alasan dari siswa tersebut melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM. Menurut orang tua itu, dia tidak setuju jika siswa dalam kategori nakal ini dikirim ke barak militer. Karena tentu saja siswa ini bukanlah tanah liat yang harus dibentuk, tetapi kita harus bimbing dan kita turuti kemauannya. Nah, ini kadang-kadang aneh, ya. Jika seorang anak kita turuti saja kemauannya, pengen motor kita turuti, pengen jalan-jalan kita turuti, pengen HP mewah kita turuti, pengen ini kita turuti. Itu tentu saja cara mendidik yang salah. Itu sama saja dengan memanjakan anak, dan jika anak dimanjakan akan timbullah pembangkangan, ya, karena seperti yang kita tahu, ya, banyak sekali kasus-kasus anak yang melawan kepada orang tuanya karena kemauannya itu tidak dituruti. Nah, berarti dalam hal ini orang tua sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik anaknya. Nah, kemudian tadi orang tua siswa ini dia mengatakan katanya dikembalikan lagi ke sekolah. Banyak juga kasus-kasus di sekolah, murid-murid ini malah melawan kepada guru, ya. Ketika gurunya memberikan hukuman, dia melawan. Ataupun ketika gurunya memberikan hukuman berupa latihan fisik ataupun hormat daerah, dia tidak terima dan melapor kepada orang tuanya, ya, sehingga orang tuanya itu menuntut pihak sekolah ataupun menuntut gurunya. Nah, jadi ini solusinya sudah tidak bisa lagi dididik orang tua, sudah tidak bisa lagi dididik di sekolah. Ini dan kategorinya anak-anak ini sudah bengal, sudah nakal, bengal, ya, bengal. Jadi mungkin, ya, guru juga mendidik secara disiplin ataupun secara sedikit agak kasar, agak sulit juga mendidiknya, ya. Mau menjewer juga dia bingung karena nanti takutnya dituntut oleh orang tuanya. Iya, makanya orang tua itu jangan terlalu ikut campur juga masalah anak di sekolah. Biarlah guru yang menyelesaikan cara mendidik anak di sekolah. Nah, tetapi kan orang tua zaman sekarang beda. Dia malah membela anaknya walaupun anaknya salah. Nah, hal itulah yang mendasari Kang Deddy Mulyadi mengirim
siswa-siswa nakal ini ke barak militer. Nah, kemudian orang tua siswa ini katanya Kang Deddy Mulyadi ini menyalahkan wewenang ya sebagai gubernur Jawa Barat. Karena menurut dia Kang Deddy Mulyadi ini telah melanggar HAM. Nah, padahal beberapa waktu yang lalu Menteri HAM Nataleus Pigai telah menyatakan jika program Kang Deddy Mulyadi yaitu mengirimkan siswa-siswa nakal ke barak militer ini tidak melanggar HAM sama sekali. Nah, bagi sobat yang belum tahu pernyataan dari Menteri HAM Nataleus Pigai ini mengenai kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini, kita simak sama-sama pernyataan dari Menteri HAM Nataleus Pigai terkait kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang mengirim siswa nakal ini ke barak militer. Selengkapnya. Jadi gini ya, yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM ya. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplin. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, ya pukul, ya atau pukul kakinya supaya kami disiplin atau supaya kami robah. Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google supaya lebih jelas. Kalau itu menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Nah, itu sikap kami. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus, ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia. Kalau bagus. Tetapi kita semua tentu mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM, kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, itu tadi kita saksikan reaksi para ibu bapa, segelintir ibu bapa yang ada di Jawa Barat yang menyatakan bahwa tidak setuju dengan apa yang diaplikasi oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap anak-anak nakal ini yang dihantar ke barak militer. Katanya itu melanggar hak asasi manusia, dan katanya juga apakah jaminan kalau masuk ke barak militer anak-anak ini bisa lebih baik daripada sebelumnya? Itu jaminan yang diminta. Tapi kita juga bisa mempersoalkan apakah cara yang dikatakan tadi yang yang dimaukan oleh ibu bapak tadi boleh memberi jaminan bahwa anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang lebih baik dari sebelumnya. Dia juga tidak bisa memberikan jaminan itu kan. Justru itu apa kata kalau kita biarkan dulu kebijakan atau program ini yang dikatakan oleh Kang Deddy ini berjalan dahulu, terusnya kalau kita setelah ada waktunya, kemudian sudah sampai waktunya itu kita perhatiin, kita nyatakan apakah perubahan-perubahan terhadap anak-anak ini. Sekiranya ada perubahan yang positif, diteruskan, diaplikasi kepada seluruh masyarakat Indonesia misalnya. Tapi kalau enggak, hasilnya itu tidak bagus atau negatif atau apa aja, nah kita stop dulu dan kita cari lagi cara apa yang harus kita gunakan untuk mendidik anak-anak ini gitu. Harusnya beri waktu lah kan, beri waktu, berikan keadilan kepada program ini untuk berjalan dahulu. Masalahnya apa yang harus perhatikan di sini ialah
ini orang-orang ibu bapak itu sendiri yang menyerahkan anak-anak mereka itu, diserahkan, bukan dipaksa loh, diserahkan anak-anak itu. Nah ini ikutin program ini agar anak ini bisa dirubah. Ibu bapaknya udah nggak bisa mengubah anak-anaknya itu untuk menjadi anak yang turut gitu kan, tapi ya diserahkan kepada barak militer untuk dididik gitu, tapi bukan dididik untuk menjadi seorang militer. Kedisiplinan itu membentuk sasiah diri, membentuk emosi mereka, membentuk personality mereka agar menjadi anak-anak Indonesia yang tumbuh jauh lebih baik dari sebelumnya dia gitu. Itu adalah sesuatu yang positif menurut As. Tapi kalau As tidak tahu bagaimana pandangan kalian, oke, titip komen di bawah pandangan kalian, respon kalian mengenai apa yang dinyatakan tadi. Ada ibu bapak yang nggak setuju melanggar HAM katanya, tapi Menteri HAM sudah menyatakan itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar hukum HAM gitu kan. Ini ada dua perkara yang coba untuk menyokong dan juga tidak menyokong usul ataupun kebijakan Kang Deddy. Kalau menurut kalian kayak gimana? Titip komen di bawah supaya As juga tahu apakah respon kalian mengenai isu ini. Sampai ketemu lagi dalam video, insyaallah. Jaga diri semua. Assalamualaikum, dadah. Jangan lupa ya yang belum gabung sama channel ini, subscribe dulu dong. Terima kasih. Hatur nuhun. Dadah.